hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini, barangkali kita sering bertanya, Tuhan, mengapa saya menderita? Mengapa saya harus mengalami hal-hal pahit atau buruk dalam hidup saya? Mengapa harus ada sakit? Atau dengan nada putus asa barangkali kita bertanya, Tuhan, apa salah dan dosaku sehingga aku harus menderita? Dan barangkali masih banyak pertanyaan lain yang kita ajukan kepada Tuhan berkaitan dengan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang penderitaan yang dihubungkan dengan pertobatan. Dalam Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 9 diceritakan bahwa orang Farisi datang kepada Yesus dan membawa kabar bahwa ada orang yang dibunuh oleh Pilatus. Dan ada juga orang-orang yang terbunuh karena tertimpa menara dekat Siloam. Pemahaman orang-orang Yahudi pada zaman Yesus cenderung melihat bahwa penderitaan atau musibah malapetaka sebagai hukuman atau kutukan atas dosa seseorang. Kita bisa mengingat kisah Ayub. Ia sebenarnya adalah orang yang tekun dan taat kepada Tuhan. Namun ketika dia ditimpa malapetaka, orang-orang sekitarnya menganggap bahwa ia telah berdosa sehingga ia ditimpa malapetaka. Atau dalam kisah lain, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, para murid bertanya kepada Yesus, Guru, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Maka orang Farisi hendak membenarkan diri dan menganggap diri tidak berdosa karena mereka tidak mengalami musibah atau malapetaka. Mereka lebih suka melihat penderitaan orang lain, bukan menjadikannya sebagai introspeksi diri bagi mereka. Barangkali kita juga sering melihat musibah atau malapetaka yang menimpa orang lain sebagai hukuman. Sehingga kita berkata, itulah karena dosamu yang banyak, kamu mengalami penderitaan, kamu terkena musibah, kamu mengalami kemiskinan dan sakit. Tanpa kita sadari, kita menjadikan musibah dan penderitaan orang lain sebagai kesombongan rohani yang tersembunyi. Kesombongan rohani yang tersembunyi adalah ketika kita menganggap nasib kita lebih baik dan menganggap Tuhan lebih berkenan kepada kita. Dengan sangat indah akhirnya Yesus menegur kita melalui perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Suatu ketika, sang pemilik kebun hendak mengambil buah pohon ara yang telah 3 tahun ditunggunya. Tetapi ketika tidak didapatinya buah dari pohon ara, ia hendak menebangnya. Namun, sang pengurus kebun berkata, Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Untunglah sang pemilik kebun masih memberi kesempatan. Kita adalah pohon ara yang ditunggu oleh Tuhan untuk berbuah. Namun tanpa kita sadari, hidup kita ini sering menjadi kering, gersang, kurang subur dan tidak berbuah karena kesombongan rohani yang tersembunyi tadi. Atau kita tidak berbuah karena kurang bijak melihat penderitaan yang kita alami. Penderitaan bisa menjadi pupuk yang mendukung pertumbuhan pohon ara kita, pertumbuhan iman kita. Penderitaan bisa menjadi salah satu cara Tuhan untuk menyapa sekaligus menguji iman kita. Saya yakin bahwa senantiasa ada hikmah di dalam penderitaan yang kita alami. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk melenyapkan penderitaan dari hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji akan setia menemani kita menghadapi penderitaan dan berjanji menganugerahkan kebahagiaan kekal bagi mereka yang setia dan terus bertahan. Semoga Tuhan memberkati kita. Pace bene.